Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Rai Sandi. Everyone call me Sandi. My NPM 2411129. My kelas manajemen 22C. Sini saya mau ngejelasin materi ketujuh tentang teknik sampling memilih sampel yang representatif. Yang pertama, pada presentasi ini saya akan membahas teknik sampling dan pentingnya memilih sampel yang representatif dalam pengumpulan data statistik. Di sini ada gambar ini nelayan menangkap ikan. Tujuan sampling mendapatkan data yang akurat. Sampling yang tepat dapat memberikan data yang mewakili populasi secara keseluruhan, menghemat waktu dan biaya. Dengan sampling yang baik, kita dapat mengumpulkan data dengan lebih efisien dan hemat biaya. Ketiga, mendapatkan informasi lebih lengkap. Sampling yang cermat dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan untuk analisis. Ini ada metode sampling yang Stanfield Random Sampling, pemilihan sampel acak dari setiap kelompok atau strata dalam populasi dengan proporsi yang sama. Ada systematic sampling, pemilihan sampel dengan memilih elemen-elemen populasi secara teratur, misalnya setiap kelima elemen. Ini ada simple random sampling, pemilihan sampel secara acak dari populasi tanpa memperhatikan kelompok atau kategori tertentu. Yang ketiga ada cluster sampling, pemilihan sampel secara acak kelompok-kelompok dalam populasi atau wilayah yang memiliki persamaan karakteristik. Yang ketiga ini dengan proporsi yang sama. Yang dari selanjutnya metode convenience sampling. Yang satu, pengembalian sampel yang mudah, mengambil sampel yang mudah ditemukan atau tersedia tanpa pertimbangan statistik yang lebih mendalam. Yang kedua, contoh survei restoran, memilih responden yang mengikuti survei secara sukarela di depan restoran tertentu. 3. Kelemahan convenience sampling. Data yang dihasilkan tidak dapat mewakili populasi secara luas dan dapat terpengaruh luas. Nomor 3 ini maksudnya data yang disampaikan itu enggak luas. Yang materi selanjutnya ada pertimbangan dalam memilih teknik sampling. Yang pertama ada ini sample word characteristic Crawford itu predicted in the original population or reference population in insecure the sample may and whether component random or Stanford in depending of the convalescent population and the sampling objective. Often the issues in the be made and thorny an issue in the social sciences is it possible in the active. Selanjutnya ada sample size distribution. Not adequate sample size in the inner portion in analysis. Sample size distributed in on diffu on plan analysis confidence interval instead test of the hypothesis. Ini ada di bawahnya tentang presentasi yang baik, memastikan bahwa sampel yang dipilih mewakili karakteristik dan variasi dalam populasi secara proposal. Penentuan ukuran sampel yang tepat, menentukan jumlah sampel yang cukup besar untuk mencapai tingkat kepercayaan yang diinginkan. Menghindari bias sampel, memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan sampel dan
menyebabkan bias dalam analisis. Pada judul selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari setiap teknik sampling. Metode sampling, random sampling, Stafford and random sampling. Ada kelebihannya, representatif, mudah diimplementasikan, lebih akurat untuk karakteristik kategori tertentu. Kekurangannya, tidak cocok untuk populasi besar, membutuhkan informasi yang cukup tentang populasi untuk pengelompokan, dan rentan terhadap kesalahan dalam kelompok, tidak cocok untuk pola yang teratur dan populasi. Masih di kelebihannya lagi ada mengurangi biaya pengumpulan data, relatif sederhana dan efisien. Cluster sampling, sistematik sampling. Ini ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi: 1. Pemilihan teknik sampling yang tepat, mempertimbangkan karakteristik populasi dan tujuan dan pengumpulan data. 2. Ada pemeriksaan validitas sampel, mengevaluasi keakuratan, representasi sampel untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. 3. Penyusunan laporan hasil sampling, menyajikan teman dan rekomendasi dengan jelas dan sistematis. Di sini mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya di materi 7 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you in the next material video.